Ular dikenal sebagai predator puncak. Setiap sambaran, lilitan, dan gigitan berbisa dikendalikan oleh naluri yang telah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi. Namun, bahkan sistem perburuan yang sangat canggih itu tidak selalu berhasil. Satu kesalahan dalam memperkirakan ukuran mangsa atau satu keputusan keliru di dalam rantai makanan dapat membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Sang pemburu pun berubah menjadi pihak yang diburu. Kali ini, kita akan menyaksikan 20 kasus terdokumentasi ketika ular melakukan kesalahan besar. Dalam berbagai peristiwa ini, kemampuan berburu yang biasanya menjadi kekuatan utama mereka justru membawa mereka menuju situasi berbahaya yang tidak lagi menyediakan jalan keluar. 2. Ular melawan belalang sembah. Pertahanan kimia bukanlah satu-satunya cara mangsa membalikkan keadaan. Terkadang, senjata yang paling menentukan adalah kecepatan dan ketepatan. Seekor ular kecil mencoba memangsa belalang sembah. Dengan tubuh yang lebih besar dan kedudukannya sebagai predator, ular itu tampaknya memiliki keuntungan mutlak. Namun, ia salah menilai hewan mana yang mempunyai waktu reaksi lebih cepat. Belalang sembah memiliki refleks yang bekerja dalam hitungan milidetik. Sepasang kaki depannya yang dilengkapi duri mampu menyambar dan mengunci sasaran, bahkan sebelum kebanyakan hewan sempat memahami datangnya ancaman. Ketika ular melancarkan serangan, belalang sembah segera menyambutnya dengan ketepatan luar biasa. Kaki depannya menjepit kepala ular tepat di belakang rahang, sehingga kemampuan ular untuk menggigit langsung dinetralkan. Seluruh pertarungan berakhir dalam waktu kurang dari 20 menit. Ukuran tubuh dan bisa ular tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan keunggulan dalam kecepatan, waktu serangan, dan ketepatan. 3. Ular melawan laba-laba punggung merah. Lawan berikutnya membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari otot. Seekor ular menemukan sesuatu yang tampak seperti santapan mudah. Laba-laba punggung merah yang berada di dalam jaringnya sendiri. Laba-laba ini masih berkerabat dengan laba-laba janda hitam. Benang jaringnya memiliki kekuatan tarik yang dapat dibandingkan dengan kabel baja. Saat ular memasuki jaring untuk menangkap laba-laba, tubuhnya justru terjerat. Setiap helai benang memang sangat tipis, tetapi ketika bekerja secara bersamaan, kekuatannya melampaui kemampuan ular untuk melepaskan diri. Alih-alih melarikan diri, laba-laba itu mulai membungkus tubuh ular secara teratur dengan lebih banyak sutra. Ia memanfaatkan berbagai titik penahan pada jaringnya sebagai sistem katrol yang perlahan mengangkat ular dari permukaan tanah. Begitu tubuhnya terangkat, ular tidak lagi dapat memanfaatkan berat badan dan kekuatan ototnya untuk meloloskan diri. Dalam beberapa jam, laba-laba tersebut berhasil melumpuhkan ular sepenuhnya hanya dengan sutra dan prinsip fisika. Ketika para peneliti mempelajari struktur jaring itu, mereka menemukan lebih dari 200 titik penahan yang digunakan untuk menyebarkan beban ke seluruh jaringan. Inu podsmithurstrunning radastat dat rahayasa biologis. Sudah kadur ketekwalitat sesemi yil dan perintah. 4. Ular melawan siput telanjang pisang. Sebagian perangkap paling berbahaya tidak dibuat untuk menangkap mangsa. Perangkap itu justru menjadi bagian dari tubuh mangsanya sendiri. Seekor ular berusaha memakan siput telanjang pisang. Karena hewan tersebut bergerak sangat lambat, ular menganggapnya sebagai sasaran tanpa pertahanan. Namun, siput ini menghasilkan lendir dengan sifat yang luar biasa. Lendir tersebut merupakan polimer biologis kompleks yang berubah menjadi sangat lengket ketika bersentuhan dengan air liur atau cairan tubuh lainnya. Di dalamnya terdapat senyawa yang akan mengembang dan mengeras saat bereaksi dengan enzim pada air liur predator. Ketika ular menggigit siput, lendir pertahanannya langsung bereaksi. Zat tersebut mengembang di dalam mulut ular dan membentuk bahan menyerupai semen yang merekatkan kedua rahangnya. Reaksi kimia terus berlangsung. Lendir yang mengeras kemudian menghalangi saluran hidung dan tenggorokan ular. Sementara itu, siput mampu menghasilkan kembali lendir yang hilang hanya dalam beberapa jam, lalu meneruskan perjalanannya secara perlahan di dalam hutan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana inovasi kimia dapat mengalahkan keunggulan fisik dalam persaingan evolusi. 5. Ular melawan antelop oryx. Kasus berikutnya memperlihatkan bagaimana ukuran mangsa dapat berubah menjadi kesalahan mematikan. Seekor piton besar di Afrika mencoba menelan oryx dewasa, yaitu sejenis antelop yang memiliki tanduk panjang dan lurus. Masalah muncul ketika proses menelan dimulai.
Kedua tanduk oryx menciptakan hambatan fisik yang tidak mampu diatasi ular. Panjang masing-masing tanduk melebihi 2 kaki, dan bentuknya tidak dapat ditekuk ataupun ditekan. Saat piton berusaha menelan kepala oryx, tanduk tersebut tersangkut pada langit-langit mulut dan tenggorokannya. Pada akhirnya, ukuran dan bentuk mangsa menjadi terlalu berat untuk dihadapi ular. Dari sudut pandang biologi, kasus ini semakin menarik karena respons makan piton sebagian besar berjalan secara otomatis setelah dimulai. Walaupun menghadapi hambatan serius, ular tidak mampu menghentikan proses menelan. Gerakan ototnya terus bekerja dengan kuat, bahkan ketika sendakannya sendiri, thorium burst twice menuju akib kemning fatal. Piton melawan aligator di kawasan Everglades, Florida. Seekor piton Burma sepanjang 13 kaki mencoba menaklukkan aligator Amerika sepanjang 6 kaki. Piton merupakan ular pembelit. Mereka melumpuhkan mangsa dengan tekanan tubuh, kemudian menelannya secara utuh. Dalam kejadian ini, ular melakukan kesalahan perhitungan terhadap sesuatu yang disebut para ilmuwan sebagai rasio kompresi. Aligator tersebut terlalu besar untuk dapat diproses oleh sistem pencernaan piton. Setelah aligator tertelan, proses penguraian mulai terjadi di dalam lambung ular. Proses itu menghasilkan gas seperti metana, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. Namun, gas-gas tersebut tidak memiliki jalur untuk keluar. Tubuh piton pun berubah menjadi semacam wadah biologis bertekanan tinggi. Tekanan di dalam tubuhnya terus meningkat hingga akhirnya tubuh ular pecah dari bagian dalam. Ketika bangkai tersebut ditemukan oleh para peneliti, bagian tubuh piton telah terbuka dan ekor aligator masih terlihat menonjol keluar. Ular itu pada akhirnya menjadi korban dari proses kimia di dalam sistem pencernaannya sendiri. Kejadian tersebut bukan sekadar kecelakaan aneh. Ini merupakan contoh nyata tentang apa yang dapat terjadi ketika ambisi seekor predator melampaui batas biologis tubuhnya. 7. Piton batu Afrika melawan landak. Seekor piton batu Afrika berhasil membunuh landak besar dan mulai menelannya. Akan tetapi, strategi tersebut menyimpan kelemahan yang fatal. Duri landak memiliki kait yang mengarah ke belakang. Setelah menembus jaringan tubuh, duri-duri itu akan sulit ditarik kembali ke arah berlawanan. Ketika tubuh landak bergerak melewati tenggorokan piton, ribuan durinya tertancap di sepanjang saluran pencernaan ular. Gigi piton yang melengkung ke belakang biasanya sangat efektif untuk menahan mangsa. Namun kali ini struktur tersebut justru membuat ular tidak mampu memuntahkan kembali makanannya karena semua gerakan ke belakang terhalang. Pemeriksaan setelah kematian menemukan lebih dari 300 duri telah menembus lapisan lambung, hati, dan dinding usus. Piton itu pada dasarnya telah menelan bahaya biologis. Sistem pertahanan pasif milik landak berhasil mengubah mekanisme makan ular menjadi perangkap bagi predator itu sendiri. Ular beludak melawan lipan raksasa di Amerika Tengah. Seekor ular beludak Fer de Lance bertemu dengan lipan raksasa. Ular tersebut berhasil menyuntikkan bisa, lalu menelan hewan berkaki banyak itu secara utuh karena mengira mangsanya telah mati. Dugaan tersebut menjadi kesalahan yang menentukan. Lipan raksasa mempunyai sistem saraf yang sangat tangguh dan mampu bertahan setelah mengalami trauma berat. Setelah berada di dalam lambung ular, lipan perlahan mendapatkan kembali kemampuan geraknya. Ia kemudian memulai usaha melarikan diri yang luar biasa. Dengan rahangnya yang kuat, lipan menggigit dan membuka jalan melalui dinding lambung dari dalam. Saat para peneliti menemukan kejadian tersebut, ular beludak sudah mati. Lipan itu telah berhasil keluar dengan membuat jalan melalui tubuh sang predator. Lipan tersebut selamat dan terlihat kembali berburu secara normal hanya beberapa hari kemudian. Sementara itu, nasib Arhat Brinat mencesir Detroit Tembri Reprievers and Race People Etrashtian. Similar melawan bola golf, ular jagung terkadang memakan telur burung. Mereka mengenali calon makanan melalui petunjuk visual seperti ukuran, bentuk, dan warna. Dalam kejadian ini, seekor ular menemukan bola golf di antara rerumputan tinggi. Bentuknya membuat ular tersebut mengira benda itu adalah telur burung berukuran besar. Ular berhasil menelannya. Namun, tidak seperti telur asli, bola golf tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Benda itu menyebabkan penyumbatan di dalam saluran pencernaan dan tidak dapat dikeluarkan ataupun dimuntahkan kembali. Karena penyumbatan tersebut menghalangi proses makan yang normal, ular tidak lagi memperoleh nutrisi yang cukup dan akhirnya tidak bertahan hidup.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana benda buatan manusia dapat mengganggu kehidupan satwa secara tidak sengaja dengan memicu naluri makan yang sebenarnya berkembang untuk membantu mereka bertahan hidup. 10. Ular melawan biawak. Rekaman ini memperlihatkan pertemuan menegangkan antara seekor kobra dan biawak di alam terbuka. Kobra berkali-kali mengembangkan tudungnya, memberikan peringatan, dan mencoba menyambar. Ia mengandalkan kecepatan serta bisa sebagai pertahanan utama. Biawak bergerak dengan lebih berhati-hati. Ukuran tubuh, kulit tebal, dan rahangnya yang kuat membantunya menghindari sambaran langsung sambil menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Pertarungan berlangsung lama. Kedua reptil terus saling mengitari, diselingi terjangan mendadak dan gerakan mundur yang cepat. Rekaman tersebut memperlihatkan perbedaan dua strategi. Kobra mengandalkan pola menyambar, lalu menjauh, sedangkan biawak menggunakan daya tahan dan kegigihannya. Pertemuan ini menunjukkan besarnya risiko ketika dua reptil tangguh bersaing untuk mempertahankan hidup di alam liar. Apakah Anda menduga ketahanan tubuh biawak mampu menghadapi sambaran berbisa seekor kobra? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa melihat tayangan menarik lainnya di pojok kanan atas layar. 11. Ular melawan 3 garangan pada Agustus 2024. Sebuah peristiwa tidak biasa terjadi di Bandar Udara Internasional Jai Prakash Narayan, Patna, Bihar. Seekor ular yang banyak diberitakan sebagai kobra terlihat menghadapi 3 ekor garangan di landasan pacu bandar udara. Video yang kemudian menyebar luas memperlihatkan satu garangan terlebih dahulu berhadapan dengan ular tersebut. Tidak lama kemudian, 2 garangan lainnya bergabung. Mereka mengepung dan berulang kali bergerak mendekati ular. Ular itu mengembangkan tudung dan melancarkan sambaran untuk mempertahankan diri. Sementara itu, para garangan menggunakan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan alami untuk terus menekan serta melemahkan lawannya. Pertemuan semacam ini sebenarnya bukan hal langka di alam. Garangan merupakan predator alami ular dan memiliki ketahanan sebagian terhadap bisa, sehingga memperoleh keuntungan besar, terutama ketika bergerak secara berkelompok. Hasil akhir pertarungan tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Berbagai laporan tidak dapat memastikan apakah ular itu terbunuh atau berhasil melarikan diri. Meski demikian, peristiwa tersebut menarik perhatian luas karena pertarungan satwa liar itu berlangsung di lokasi yang sangat tidak biasa, sebuah landasan pacu bandar udara yang masih aktif. Ular melawan ratel. Dalam sebuah pertemuan satwa liar yang nyata, seekor ratel menghadapi ular berbisa secara agresif di habitat alaminya. Ratel menunjukkan keberanian yang menjadi ciri khasnya. Ia menerjang, menggigit, dan berulang kali mencengkeram ular sambil dengan terampil menghindari sambaran. Walaupun ular mencoba mempertahankan diri dengan serangan cepat, kulit tebal, kecepatan, dan kegigihan ratel memberinya keuntungan. Pada satu saat, ratel tampak mundur sebentar atau terlihat terpengaruh oleh gigitan. Namun, tidak lama kemudian, ia pulih dan kembali menyerang. Pada akhirnya, ratel berhasil menguasai keadaan atau memaksa ular meninggalkan lokasi. Rekaman ini menjelaskan mengapa ratel dianggap sebagai salah satu mamalia paling tangguh di alam liar. Hewan ini tidak mudah menyerah, memiliki ketahanan tinggi terhadap bisa, dan hampir tidak pernah mundur ketika menghadapi mangsa berbahaya. Di Beblats, ular melawan elang di tengah hutan yang lebat, seekor elang berhadapan dengan ular. Rekaman menangkap saat burung tersebut mendeteksi sasaran dari udara, kemudian menukik dengan cepat. Sayap yang kuat dan cakar tajam digunakannya untuk memulai serangan. Ular segera menggulung tubuh dan menyambar untuk mempertahankan diri. Pertemuan itu pun berkembang menjadi pertarungan tegang yang terus bergerak maju dan mundur. Setiap serangan memperlihatkan naluri bertahan hidup serta kemampuan fisik kedua hewan. Peristiwa tersebut menggambarkan rumitnya hubungan antara dua predator. Elang mencoba menaklukkan lawannya dari udara, sedangkan ular membalas dengan sambaran cepat dan agresif. Ketika jalur dua pemburu tangguh bertemu di alam liar, tidak ada pihak yang dapat mengharapkan kemenangan mudah. Ular melawan kucing. Pertemuan langsung tanpa rekayasa antara seekor kucing yang penasaran dan ular berlangsung dengan penuh ketegangan. Keduanya sepenuhnya mengandalkan naluri bertahan hidup. Kucing bergerak maju secara perlahan. Tubuhnya menegang dan selalu siap menyerang. Di hadapannya, ular tetap menggulung tubuh, waspada, dan bersiap mempertahankan diri. Setiap gerakan segera berubah menjadi pertukaran serangan dan upaya menghindar.
Kucing menerjang dengan pukulan yang cepat dan tegas, sementara ular membalas melalui sambaran pertahanan yang mendadak. Pertarungan yang berlangsung bolak-balik itu mempertemukan kelincahan serta refleks luar biasa milik kucing dengan kemampuan ular untuk bersembunyi dan menyambar. Pada akhirnya, tibalah momen yang menentukan. Ular berhasil dikalahkan dan kucing keluar sebagai pemenang. 12. Ular melawan bunglon di Taman Nasional Kruger. Sebuah rekaman menangkap pertemuan menegangkan yang berlangsung di atas pepohonan. Seekor boomslang, ular penghuni pohon yang sangat berbisa, bergerak perlahan melewati ranting menuju bunglon berleher berlipat yang berada tidak jauh darinya. Menyadari ancaman yang mendekat, bunglon mengubah warna tubuh. Kulitnya yang semula hijau limau cerah berubah menjadi lebih gelap sebagai bentuk pertahanan. Ketika ular tiba-tiba menyambar, bunglon tidak mencoba melarikan diri. Hewan itu justru membalas dengan menggigit bagian bawah tubuh ular. Pertarungan berlangsung singkat, tetapi sangat keras. Beberapa saat kemudian, boomslang menarik diri dan menghilang ke balik dedaunan. Bunglon tertinggal tanpa kehidupan di atas ranting. Adegan langka tersebut memperlihatkan secara langsung kerasnya konflik antara predator dan mangsa di alam liar. 16. Iguana melawan sekelompok ular. Seekor iguana muda mendadak berada dalam situasi yang nyaris mustahil. Beberapa ular bergerak cepat mengelilinginya, kemudian melancarkan pengejaran secara bersamaan. Saat para ular semakin dekat, meluncur melewati batu dan celah sempit tanpa mengurangi kecepatan, iguana berlari melintasi medan yang kasar. Gerakannya tampak panik, tetapi tetap sangat tepat. Pengejaran terus berlanjut di permukaan yang tidak rata. Berkali-kali, iguana menghindari rahang yang mencoba menangkapnya. Ia menyelinap di antara bebatuan dan melompati celah yang membuat para pengejarnya melambat. Ketika jalan keluar seolah sudah tidak tersedia, iguana berhasil masuk ke tempat perlindungan sempit di antara batu-batu. Para ular tidak dapat mengikutinya. Pengejaran dramatis itu pun berhenti secara mendadak. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan kepusat saat mustat menyithai stam tagsol yang mangtham tils memang set seimbang. 19. Anjing melawan kobra raja. Sekelompok anjing peliharaan berhadapan secara agresif dengan seekor kobra raja besar di kawasan terbuka. Didorong oleh naluri, para anjing berlari mendekat sambil menggonggong dan bergerak cepat. Kobra segera mengangkat tubuh, mengembangkan tudung, dan menyambar untuk mengusir para penantangnya. Sepanjang rekaman, anjing-anjing tersebut berulang kali mencoba menggigit tubuh ular dan terus menekan keunggulan mereka. Kobra membalas dengan desisan, sambaran, dan posisi bertahan. Pertarungan dipenuhi pertukaran gerakan yang cepat dan menegangkan. Para anjing mengepung reptil itu, serta tidak berhenti memberikan tekanan, memperlihatkan kegigihan dan refleks mereka. Kobra tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya dan selalu siap menyambar. Namun, serangan berulang dari para anjing mendominasi jalannya pertemuan. Adegan ini mencontoh mengejutkan tentang bentrokan antara hewan peliharaan dan salah satu ular berbisa paling tangguh di dunia. 18. Ular melawan katak. Pada awal Februari 2020, penangkap ular bernama Jamie Chappell menerima panggilan menuju halaman belakang sebuah rumah di Townsville, Queensland. Chappell, pemilik usaha Snake Takeaway dan Chappell Pest Control, dipanggil setelah seorang warga melaporkan keberadaan taipan pesisir yang berbahaya di lokasi tersebut. Taipan pesisir merupakan salah satu ular paling berbisa di Australia. Racunnya mampu menimbulkan gejala yang mengancam nyawa manusia. Namun, ketika Chappell tiba, ia menemukan pemandangan yang sama sekali tidak terduga. Seekor katak pohon hijau sedang memakan taipan tersebut. Hampir seluruh tubuh ular telah ditelan dan hanya bagian kepalanya yang masih berada di luar mulut katak. Chappell memotret katak dengan ular di dalam mulutnya. Ia menggambarkan pemandangan tersebut sebagai pengalaman yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Hal yang lebih mengejutkan, katak itu masih hidup, meskipun telah diserang beberapa kali oleh ular selama pertemuan tersebut. Chappell kemudian membawa katak itu untuk dirawat. Ia ingin memastikan katak tersebut tidak memuntahkan ular dalam keadaan hidup, karena hal itu dapat kembali menimbulkan bahaya apabila keduanya dilepaskan ke halaman rumah. 19. Ular melawan tikus kanguru. Para peneliti yang mempelajari hubungan antara predator dan mangsa di gurun wilayah barat daya Amerika Serikat mendokumentasikan sebuah kejadian luar biasa.
Seekor tikus kanguru berhasil mempertahankan diri dari ular Derrick yang mencoba menyerangnya melalui penyergapan. Ketika ular meluncurkan sambaran, tikus itu bereaksi hanya dalam sepersekian detik. Tubuhnya melompat tinggi ke udara dengan tenaga yang sangat besar. Kedua kaki belakangnya yang kuat tidak hanya digunakan untuk menghindari serangan. Saat berada di udara, tikus tersebut juga menendang ular hingga terdorong menjauh dan kehilangan orientasi untuk beberapa saat. Gabungan antara kemampuan mendeteksi bahaya dengan cepat, daya lompat luar biasa, dan gerakan pertahanan di udara memungkinkan tikus kanguru melarikan diri tanpa terluka. Rekaman tersebut memberikan bukti langsung yang langka bahwa tikus kanguru telah mengembangkan penyesuaian fisik dan neurologis yang sangat khusus untuk menghadapi serangan ular Derrick. Mereka bukan sekadar mangsa yang pandai menghindar. Tikus kanguru merupakan peserta aktif dalam persaingan evolusi yang berlangsung dalam keseimbangan sangat tipis. 20. Ular garter melawan salamander berkulit kasar. Kasus terakhir berpusat pada pertemuan antara ular garter dan salamander berkulit kasar di wilayah Pasifik Barat Laut. Salamander tersebut menghasilkan tetrodotoksin, racun saraf kuat yang juga ditemukan pada ikan buntal. Beberapa kelompok ular garter memang telah mengembangkan ketahanan sebagian terhadap senyawa tersebut. Namun, ketahanan itu tetap mempunyai batas fisiologis. Dalam kejadian ini, ular bertemu dengan salamander yang memiliki kadar racun lebih tinggi daripada kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Ular berhasil menangkap amfibi tersebut dan mulai menelannya. Namun, tetrodotoksin segera memasuki sistem tubuh ular dan mengganggu fungsi sarafnya. Racun itu menghalangi saluran natrium di dalam sel saraf. Akibatnya, sinyal listrik tidak dapat bergerak secara normal melalui sistem saraf dan memicu rangkaian kegagalan fungsi yang berlangsung cepat. Saat pemeriksaan setelah kematian dilakukan, salamander ditemukan masih hidup di dalam tenggorokan ular. Temuan itu menegaskan betapa efektifnya pertahanan kimia yang dimiliki hewan tersebut. Dalam pertemuan ini, kekuatan racun salamander melampaui kemampuan bertahan yang diperoleh ular melalui proses evolusi panjang. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa keras dan tidak kenal ampunnya persaingan evolusioner yang telah berlangsung di antara keduanya selama banyak generasi.